Universitas Diponegoro disingkat sebagai Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapatkan status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1960. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda pada abad ke-18. Semangat inilah yang turut menginspirasi pendirian Undip. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Perjalanan panjang Undip telah mengantarkan universitas ini menjadi salah satu perguruan tinggi nasional yang diharapkan dan dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui alumni yang dihasilkan dan karya-karya intelektual lainnya dalam bidang riset dan pemikiran. Oleh karena itu, Undip juga harus mampu menunaikan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi Negeri, yakni menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Pada kewajiban pengabdian, maka Undip harus mampu menerjunkan mahasiswanya untuk mengabdi kepada masyarakat. Salah satunya adalah program kuliah kerja nyata. Di kala pandemi, program ini harus dilaksanakan secara daring. Meskipun demikian, tak mengurangi esensi dan semangat mahasiswa untuk mengabdi. Semangat inilah yang tercermin pada mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro pada lingkungan RT 8 RW 2 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Secara administratif, Kelurahan Slerok terbagi dalam 6 RW dan juga 45 RT. Kelurahan Slerok memiliki luas secara keseluruhan sebesar 139,25 hektar. Berdasarkan data dari Renstra Kelurahan Slerok tahun 2014 hingga tahun 2019, jumlah penduduk Kelurahan Slerok sebanyak 17.718 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 8.712 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.006 jiwa. Batas Kelurahan Slerok, batas wilayah sebelah utara adalah Kelurahan Panggung, sebelah selatan Kabupaten Tegal, sebelah timur Kabupaten Tegal, sebelah barat adalah Kelurahan Gejambon. Karena letaknya berada dekat dengan pusat kota, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. Berdasarkan data pelaporan monografi keadaan pada bulan Agustus tahun 2014, dijabarkan bahwa 3.549 penduduk bekerja sebagai pedagang, 2.496 orang sebagai buruh bangunan, 2.478 sebagai buruh industri, 1.578 bermata pencaharian sebagai pengangkutan, dan 1.069 orang bekerja sebagai pensiunan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai sektor perdagangan. Namun dari besarnya potensi tersebut, masih banyak pedagang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kurangnya ilmu tentang mekanisme pemasaran yang efektif membuat mereka sering menyerahkan begitu saja barang dagangannya kepada tengkulak dan pembeli secara konvensional. Selain itu juga, pedagang merasa dirugikan karena sulitnya memasarkan barang dagangannya akibat keputusan pemerintah yang memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM darurat. Hal ini dikarenakan kebanyakan pembeli ataupun tengkulak memutuskan untuk tidak berbelanja secara langsung dengan bertemu pedagang akibat ketakutan mereka akan bahaya COVID-19 yang semakin masif di Kota Tegal. Padahal seharusnya hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi para pedagang untuk memasarkan barang dagangannya. Oleh karena itu, sudah saatnya para pedagang Kelurahan Slerok mampu untuk beradaptasi dan juga semangat untuk berinovasi. Atas dasar permasalahan dan juga potensi wilayah tersebut, maka dicetuskanlah sebuah program yakni pelatihan budidaya sayuran hidroponik menggunakan sistem WIC sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat RT 8 RW 2 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Adapun bentuk kegiatannya adalah memberikan edukasi ataupun sosialisasi secara daring kepada ibu-ibu dawis RT 8 RW 2 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dengan memberikan materi sosialisasi berupa video edukasi yang mana disertakan kuesioner pretest dan juga post-test mengenai tingkat pemahaman responden sebelum dan sesudah menonton video edukasi.
Selain itu, pada program ini dibagikan juga luaran kegiatan berupa instalasi hidroponik sistem WIK di Jalan Anilo RT 8 RW 2 Kelurahan Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal. Untuk waktu dan juga tempat kegiatannya adalah dimulai pada tanggal 9 Juli tahun 2021 di Tegal dengan melakukan wawancara dan juga mencari informasi mengenai budidaya sayuran hidroponik menggunakan sistem WIK kepada penggiat pertanian hidroponik. Dilanjutkan di Tegal 12 Juli 2021 hingga 22 Juli 2021 secara luring, yakni persiapan memulai penyemaian bibit bayam dan juga kangkung secara hidroponik. Serta dilakukan juga pembuatan instalasi hidroponik dengan metode WIK di Jalan Anilo RT 8 RW 2 Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal. Dilanjutkan pada tanggal 23 Juli 2021 hingga 30 Juli 2021 secara daring, yakni melakukan edukasi secara daring dengan bantuan media WhatsApp Group kepada ibu-ibu dawis RT 8 RW 2 Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal. Dan diakhiri pada tanggal 31 Juli 2021 hingga 5 Agustus 2021 dengan membagikan kuesioner mengenai tingkat pemahaman sebelum dan sesudah diadakannya edukasi. Selain itu juga dicetuskan suatu program yang kedua, yakni pemberdayaan masyarakat dengan pembuatan minuman tradisional sirup empon-empon dan juga pelatihan pemasaran menggunakan strategi digital marketing untuk meningkatkan perekonomian warga RT 8 RW 2 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Yakni dengan memberikan edukasi dan juga sosialisasi secara daring kepada ibu-ibu dawis RT 8 RW 2 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan memberikan materi sosialisasi berupa video edukasi, yang mana disertakan kuesioner pretest dan juga post-test mengenai tingkat pemahaman responden sebelum dan sesudah menonton video edukasi. Selain itu, pada program ini dibagikan juga luaran kegiatan berupa produk sirup empon-empon kepada warga dan ibu-ibu dawis RT 8 RW 2 Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal. Untuk waktu dan juga tempat pelaksanaan kegiatan untuk pelatihan pembuatan empon-empon dan juga pelatihan digital marketing dimulai pada tanggal 7 Juli 2021 secara luring di Tegal dengan melakukan wawancara dan mencari informasi mengenai proses pembuatan sirup empon-empon kepada pelaku usaha sirup empon-empon. Dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 2021 hingga 20 Juli tahun 2021 dengan melakukan persiapan dengan memulai pembuatan sirup empon-empon dan melakukan pemasaran produk secara digital. Dilanjutkan pada tahap ketiga, tanggal 21 Juli 2021 hingga 27 Juli tahun 2021 secara daring dengan melakukan edukasi secara daring dengan bantuan media WhatsApp Group kepada ibu-ibu dawis RT 8 RW 2 Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal. Dan diakhiri pada tanggal 28 Juli 2021 hingga 3 Agustus tahun 2021 dengan membagikan kuesioner mengenai tingkat pemahaman sebelum dan sesudah diadakannya edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari terakhir ini, yaitu hari pelepasan KKN atau hari terakhirnya KKN mahasiswa yang KKN di sekitar RT 08 RW 2 Kelurahan Slerok, Tegal, dengan kemampuan dan sumber daya dari mahasiswa tersebut dalam rangka KKN untuk melengkapi atau menjadikan penunjang skripsi pada tugas akhir mahasiswa, memang diadakan KKN yang diantara lainnya terjun ke masyarakat langsung. Diantaranya KKN tersebut mengerjakan apapun yang ada di sekitar lingkungan, termasuk rapat-rapat RT, kegiatan RT, kerja bakti RT, pemasangan umbul-umbul RT, dan penyerahan surat-surat vaksin selama pada periode ini. Maka mahasiswa turut serta menyaksikan dan mengikuti. Adapun dari hasil KKN tersebut berupa hidroponik yang berada di gang masuk ke wilayah RT 08. Dan untuk hasil kerjanya telah berhasil mengkomposisikan empon-empon yang ada di wilayah kami atau di hasil di wilayah kami dijadikan sirup empon yang terdiri dari komposisinya itu antara lain kapulaga, jahe, merica, sereh, daun jeruk, dan daun purut, serta daun pandan. Hasilnya pun udah dicoba dan diuji cobakan kepada masyarakat, dan kami pun
telah menerima hasil yang sempurna, diantaranya hasil dari mahasiswa tersebut. Untuk itu dalam pelaksanaan pencabutan mahasiswa yang KKN di wilayah kami pun berterima kasih untuk Universitas Diponegoro yang berkenan menyalurkan mahasiswanya di daerah masing-masing, dan kami pun membimbing sesuai dengan surat perintah yang ada sehingga mahasiswa tersebut sanggup melaksanakan KKN dengan baik. Untuk itu sebagai akhir kata, semoga mutu pendidikan di Universitas Diponegoro dalam jurusan ini manajemen semoga ditingkatkan, dan para mahasiswanya juga bernaluri untuk mencari hal-hal yang baru, penemuan baru dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat, agar nanti hidup di masyarakat bisa menselarasikan atau saling menunjang apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan negara, dan apa yang didapat dari universitas tersebut. Untuk itu sekiranya dalam pengelepasan ini kami atas nama RT terima kasih kepada mahasiswa, terima kasih kepada Universitas Diponegoro yang telah menyalurkan mahasiswanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Al-Hikmi Raya Aufa, mahasiswa KKN Undip Semarang, yang telah memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu Dawis pembuatan tanaman hidroponik berupa kangkung dan bayam serta sirup empon-empon. Sirupnya enak dan mantap untuk tubuh. Semoga bermanfaat.